Salam, damai di hati, saudara-saudara jemaat Tuhan. Jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Gerian Permai. Kita akan merenungkan firman Tuhan untuk tanggal 4 sampai 10 Februari 2024. Dengan bacaan Alkitab Amos 5 ayat 7 hingga ayat yang ke-13 yang bertemakan bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur dan banyak terima kasih atas segala kebaikan dan tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Hingga sehat dan kuat, keadaan tubuh aman dan nyaman, boleh lagi menjadi bagian kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, kami bermohon, tuntunlah kami dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk dapat mengerti, dapat memahami, dapat melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Lebih dari semuanya itu juga ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati pula, kami mohon ampuni kami dari setiap kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah ya Tuhan di saat ini, kami pun siap untuk membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Amos pasal yang kelima. Kita baca dari ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan dengan judul bacaan kecaman terhadap ketidakadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi racun pahit dan yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belancik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan membuat siang menjadi gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang membuat kebinasaan menyambar yang kuat, sehingga kebinasaan menimpa kota berkubu. Mereka membenci orang yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka muak terhadap orang yang berkata jujur. Kamu menginjak-injak orang yang lemah dan memungut pajak gandum. Sebab itu, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu yang dipotong, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Aku tahu betapa banyaknya perbuatan jahatmu dan betapa merajalelanya dosamu. Hai kamu yang menekan orang benar, yang menerima suap, dan yang menyingkirkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu,
orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu waktu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita di saat ini diambil tema bulanan, Tuhan Yesus memulihkan relasi kehidupan. Dan dalam tema mingguan, bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Adapun alasan pemilihan tema, keadilan dan kebenaran harus ditegakkan dan dirasakan dalam suatu komunitas masyarakat yang menjadi dambaan setiap orang, bahkan manusia pada umumnya. Sebaliknya, hidup dalam ketidakadilan dan ketidakbenaran disertai dengan penindasan dan perampasan hak menjadi kondisi yang tidak diinginkan dalam hidup bersama. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan di mana ketidakadilan dan ketidakbenaran itu masih sering dipraktekkan di tengah gereja dan masyarakat. Kita menemui bahwa dalam kenyataan ada orang rela berbuat tidak adil demi tercapainya tujuan dan keinginannya. Orang berlaku tidak benar hanya untuk memuluskan kepentingan-kepentingan kelompoknya. Kenyataan lain juga menyaksikan kepada kita bahwa orang rela berkorban, rela mengorbankan orang lain demi kesenangan dan kegembiraannya, atau juga demi memuluskan tujuan dan kepentingannya. Orang lain ditindas dan dikorbankan. Ada yang membutuhkan perhatian untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, tetapi ada yang mengabaikannya hanya karena beda kepentingan dan tujuan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja hadir di tengah realitas yang sangat mendambakan keadilan dan kebenaran terjadi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, gereja dipanggil untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran yang dengan sendirinya melawan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Hal ini tidak mudah, dan oleh karena itu hanya bersama Tuhan gereja dapat berjalan untuk menghadirkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu, di sepanjang minggu ini kita dibawa dalam perenungan firman Tuhan dengan tema bersama Tuhan melawan ketidakadilan. Dalam pembahasan teks Alkitab, untuk memahami kitab Amos harus dimulai dari Amos 1 ayat 1 yang memberikan penjelasan bahwa Amos adalah seorang nabi dari Tekoa. Tekoa adalah sebuah desa kecil di perbukitan Yehuda, kira-kira 12 mil, atau ada yang mengatakan 15 kilometer sebelah selatan Bethlehem. Amos juga adalah seorang peternak domba dan juga sebagai petani
yang disebutnya sebagai pemungut buah arah hutan. Itu berarti sebenarnya Amos adalah seorang yang mapan, namun punya panggilan kenabian yang sangat kuat, yang menurutnya benar-benar dipanggil oleh Yahweh. Dapat dikatakan bahwa Amos meninggalkan kenyamanannya dan mengikuti panggilan Tuhan ke utara dan menyampaikan berita di sana. Amos bernubuat di Israel Utara kira-kira pada tahun 750 sebelum Masehi, di mana periode itu merupakan periode pemerintahan Yerobeam kedua. Kuatnya panggilan Tuhan itu membuat Amos harus rela mendapatkan penolakan, namun tetap menyerukan agar umat harus mencari Tuhan supaya memperoleh kehidupan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang sementara terjadi dalam kehidupan Israel Utara adalah seperti dalam teks Amos 5 ayat 7, bahwa kehidupan bangsa Israel tidak lagi mencerminkan kehidupan sebagai umat Tuhan. Pemimpin-pemimpin Israel betah dengan berbuat tidak adil dan nyaman dengan penindasan serta hidup mewah. Keadilan telah dicungkir balikkan dan telah menjadi ipu. Ipu sebagai kiasan yang diambil dari tanaman beracun yang pahit. Itu menandakan bahwa ketidakadilan yang dilakukan telah menjadi seperti tanaman yang beracun dan mematikan masyarakat atau rakyat. Ipu juga menjadi simbol kepahitan dan malapetaka. Demikian juga kebenaran telah dicampakkan. Itulah sebabnya dengan keras Amos mengecam praktek ketidakadilan itu. Dengan kata lain, kemiskinan karena ketidakadilan menjadi pemandangan yang lazim, dan kemewahan di pihak lain menjadi hal yang lumrah bagi penguasa yang tinggal di istana. Bagi Amos, ini adalah tindakan dan perlakuan yang dapat mendatangkan hukuman dari Tuhan. Amos mengingatkan bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Sehingga ini mengingatkan Israel agar menyadari apa yang telah mereka lakukan. Mereka sepertinya membenci kebenaran dan merasa nyaman dengan melakukan kejahatan. Tuhan dapat mendatangkan kebinasaan bagi mereka yang merasa kuat, yaitu penguasa dan orang-orang kaya yang menindas orang miskin. Bila Tuhan yang bertindak, maka tidak ada benteng yang dapat dijadikan tempat persembunyian bagi yang melakukan ketidakadilan. Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Amos 5 ayat 9. Amos mengecam keadaan yang sementara terjadi dalam kehidupan umat Tuhan itu. Mereka rupanya tidak mau lagi mendengar teguran yang biasanya
ada di pintu gerbang, serta sangat keji dan menolak orang yang menegur dengan tulus ikhlas. Biasanya di pintu gerbang kota adalah tempat pelaksanaan keadilan dan tempat di mana orang mendapatkan putusan keadilan. Ternyata orang tidak mau mendengar dan memberlakukan lagi keadilan itu. Di samping itu, Amos melihat bahwa orang lemah dan orang miskin menjadi objek pemerasan dan penindasan. Mereka yang harus dibela ternyata dibiarkan oleh karena telah menerima suap, sehingga orang benar terjepit dan orang miskin terabaikan. Amos mengingatkan bahwa akibat tindakan-tindakan tersebut, umat Tuhan akan menerima hukuman, yaitu rumah-rumah yang mereka dirikan tidak akan mereka diami, dan kebun anggur yang indah tidak akan mereka nikmati anggurnya. Artinya bahwa mereka tidak akan menikmati hasil yang mereka upayakan dengan cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu menginjak dan memeras orang lemah. Sangat memprihatinkan keadaan umat Tuhan saat itu. Sehingga menurut Amos, orang yang berakal budi sepertinya akan merasa sia-sia untuk berbicara di tengah situasi tersebut, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Bagi Amos, kejahatan Israel sungguh parah dan penghukuman sudah ada di depan mata. Ini yang kemudian Amos menyebutnya sebagai hari Tuhan, sebagai waktu penghukuman Tuhan bagi Israel. Menarik bahwa orang Israel mengira hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan akan membela Israel dan dibenarkan di hadapan musuh-musuhnya. Padahal menurut Amos, hari Tuhan adalah hari penghukuman bagi Israel. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini maka makna dan implikasi firman ada 4 bagian, yaitu yang pertama, Amos adalah nabi yang dipanggil Tuhan untuk menyampaikan berita penghukuman dan keselamatan kepada Israel dengan panggilan yang kuat. Ia rela meninggalkan kenyamanan serta bergerak menuju ke Israel Utara, sekalipun harus berhadapan dengan penolakan dan juga berhadapan dengan para petinggi dan pemimpin Israel, dan kemudian menyerukan penghukuman dan keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, orang percaya juga dipanggil Tuhan bukan hanya menyerukan keadilan dan kebenaran, tetapi lebih daripada itu adalah orang percaya harus menghadirkan keadilan dan kebenaran itu. Gereja harus menjadi pelopor dalam memberikan perhatian kepada tegaknya keadilan dan kebenaran, serta keberpihakan terhadap kaum lemah yang ditindas dan yang diinjak hak-haknya. Yang ketiga, untuk melawan ketidakadilan, sesungguhnya cara yang terbaik adalah menghadirkan keadilan itu sendiri. Dengan kata lain, bila mana realitas ketidakadilan dan ketidakbenaran bagi sebagian orang adalah hal yang biasa, tetapi sebagai orang percaya, menghadirkan keadilan
dan melahirkan kehidupan bagi sesama adalah panggilan Tuhan yang harus diwujudkan. Yang keempat, keragaman pilihan dalam pesta demokrasi saat ini bukanlah alasan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain, tetapi sebaliknya, pesta demokrasi menjadi momen dalam mana kita berkontribusi untuk semakin tercipta dan terpeliharanya keadilan dan kebenaran di negara Indonesia yang kita cintai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah firman Tuhan kita di saat ini, dan marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus, kami boleh lagi membaca, mendengarkan, merenungkan secara bersama firman Tuhan di saat ini. Jadikan kami Tuhan, pelaku-pelaku firman Tuhan yang tetap selalu taat dan setia dalam situasi dan kondisi apapun yang teralami dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, saat ini juga kami pun berdoa buat tim multimedia channel YouTube Bukit Kasih Gerian Permai. Biarlah Tuhan selalu memberkati mereka semua, tim yang ada tetap solid, tetap ada kerjasama yang baik, persatuan dan kesatuan. Bahkan amat terlebih selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kerja dan karya yang dilakukan, semuanya demi dan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kehidupan kami semua kami taruhkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.